nama dari orang tuanya? Iya, iya nih. Mungkin waktu itu orang tua senang Bola. dengan istrinya Besi Badriah. ABC Badriah. Iya. Mudah-mudahan kita doakan dalam hal ini anda berdua ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah. Amin.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكرك واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul kiram, para ahli ulama, para ustaz, para sesepuh, pengurus mushola Al-Azhar, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pengajian malam hari ini dikemas lain, yaitu dalam rangka rasulan sama dalam rangka mendoakan pernikahan ya. Pernikahan kapan nikah? Pernikahan siapa ini? Yang nikah mana? Oh, namanya Ronaldo. Yang bagus di sana kan. Angkat menyusul lagi kan. Barang bapak ibu aja apa? Mudah sekarang. Pernikahan Ananda Ronald Matius. Ini imam nama dari orang tuanya. Iya. Mungkin waktu itu orang tua senang bola. Ya kalau begini ini saking hobinya, seenggaknya kasih embel-embel Muhammad, masukkan nama Muhammad. Silahkan nama apa saja, yang penting ada nama sebesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya Muhammad Sutikno, silahkan. Dengan istrinya Besi Badriah. Iya. Mudah-mudahan kita doakan malam hari ini Ananda berdua ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah. Langsung saja. Kalau selama ini saya Awas ya, makan ya. gimana? Kalau pertemuan sebelumnya materinya kayaknya yang serong-serong, soalnya yang bahas tentang kematian, tentang siksa kubur. Nah, malam hari ini materinya yang paling menyenangkan dalam hidup ini, yaitu pernikahan. Memang pernikahan itu dibicarakan menyenangkan, dirasa-rasakan enak, ya. Yang belum nikah nggak tahu rasanya. Pernikahan itu dibicarakan menyenangkan, dirasa-rasakan setelah nikah itu enak, dan hasilnya buat bisa disuruh dirokok. Ya, betul. Ronaldo jangan sibuk dulu kamu. Saya khusus berbicara untuk Ronald dan yang calon pengantin anyar, yang lainnya juga ikut juga karena sudah pengantin awas. Pernikahan nikah, az-zawaj,
kalimat zawat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kamu ini berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ini merupakan tanda kebesaran Allah. Ya Pak? Ini ayat Allah, sesuatu yang agung. Semua ayat Allah itu pasti sesuatu yang mengagumkan. Wa min ayatihi ikhtilaful laili wan nahar. Dari tanda kebesaran Allah perbedaan malam dan siang. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Pernikahan ini adalah sesuatu yang agung. Jangan diremehkan, Pak. Segala sesuatu di dunia ini selain Allah azwaj, syafon, berpasang-pasangan. Yang tidak berpasang-pasangan ini cuma satu, witrun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada laki, ada tinggi, ada putih, ada hitam, ada gemuk, ada kurus, ada laut, ada darat. Semuanya berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, ada cantik, ada jelek, pasang-pasangan semua. Andaikan tidak ada pasangan, hidup ini gelisah, membuat orang gelisah. Coba laki semua gimana? Gimana rasanya kalau laki semua nggak ada perempuan? Ini makanya keluar dari fitrah, orang laki senang sama laki-laki, jeruk makan jeruk. Alhamdulillah ini calonnya BC ini adalah perempuan asli ya. Jangan sampai terjadi kayak di Bekasi ya. Ternyata pernikahan itu malam pertama sampai sebulan terpuruk terus yang perempuan. Tidak mau dibalik. Ternyata sebelum dibalik laki-laki. Takut seperti itu. Makanya yang namanya berpasang-pasangan itu, zawaj ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang agung pernikahan ini. Makanya diungkapkan dalam Al-Quran mitsaqun ghalidh, sebuah perjanjian yang kuat, yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Ronald, tolong Ronald jangan disibukkan dengan apa-apa sekarang. Jangan disibukkan dengan urusan konsumsi. Ronald, bahwa diungkapkan oleh Rasulullah SAW, man tazawwaja faqad akmala syatra dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Artinya, man tazawwaja, barang siapa yang nikah kawin, faqad akmala syatra dinihi, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka tinggal menyempurnakan sisanya. Kok sampai sebegitu pernikahan ini separuh dari agama? Mari kita lihat. Artinya agama ini dibangun dengan dua. Satu, dibangun separuhnya dengan takwa Allah, separuhnya lagi dengan pernikahan, dengan kawin. Ada yang belum kawin? Berarti separuh masih agamanya belum sempurna, setengah kalau belum nikah. Makanya sampai nilai apapun masih lebih besar pahalanya orang yang sudah nikah. Sholatnya orang yang nikah beda dengan sholatnya orang yang belum nikah. Sholatnya, sedekahnya orang yang sudah nikah beda dengan sedekahnya orang yang belum nikah. Semuanya beda. Karena dia sudah menyempurnakan separuh dari agama. Artinya agama ini dibangun dengan dua, dengan takwa kepada Allah, dengan nikah, dengan kawin. Ronald sebentar lagi mau menyempurnakan. Amin. Atau yang menyempurnakan lagi kurang sempurna, semua tambah lagi satu sempurna lagi. Amin.
bukan begitu. Yang sebenarnya mana? Jadi ternyata para jamaah sekalian bahwa manusia ini ketika manusia ini lolos dari dua syahwat ini, maka sudah menyempurnakan separuh daripada agama. Yang pertama adalah syahwat masuk. Syahwat masuk ini syahwat makan, syahwat melihat, syahwat mendengar. Paham syahwat? Ingin makan yang enak-enak, ingin harta yang banyak, ingin melihat mobil nongkrong Alphard, ingin istri cantik, itu syahwat masuk. Yang kedua, syahwat itu adalah syahwat keluar. Kalau syahwat masuk ini di antara pusar ini ke atas, ya Pak, makan sambil yang dimana di perut kan? Nah, itu syahwat masuk semua. Nah, yang syahwat keluar ini dari mana keluarnya? Dari bawah pusar. Lupa. Yang keluar dari bawah pusar ini adalah itu syahwat keluar. Syahwat keluar ini bahaya kalau tidak mengikuti aturan agama. Kalau dikeluar kekeran di mana-mana bahaya. Makanya agama mengasih jalan adalah dengan pintu yang namanya nikah. Karena dengan nikah itu dikeluarkan syahwat dari bawah pusar itu kepada yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu sudah sudah selamat dari dua syahwat itu, syahwat masuk adalah dengan syahwat keluar itu terselamatkan, maka tinggal menyempurnakan separuhnya. Tinggal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernikahan ini Ronald adalah dalam rangka menyempurnakan separuh itu. Apalagi Ronald nanti istrinya BC ini rambut bisa. BC Badria ini mudah-mudahan adalah seorang wanita solihah. Kalau wanita solihah adalah wanita yang membantu istrinya itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'inu ala ta'atillah, tu'inu ala ta'atillah. Seorang wanita yang mengajak suaminya, yang selalu mendorong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah istri solihah, sehingga dengan nikah ini menyempurnakan separuh daripada agama. Makanya kenikmatan di dunia ini, Pak, makanya saya pernah sampaikan di sini kayaknya, bahwa nikmat dunia ini adalah kenikmatan. Dunia mata. Dunia ini kenikmatan. Apa saja nikmat itu? Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat mengendarai, nikmat mempunyai rumah besar, punya rumah gedung 3 lantai, naiknya pakai lift, nggak pakai tangga lagi Pak, tinggal pencet naik. Dari hebat ada bagusnya rumahnya, lantainya dari Itali, lampunya semuanya dari Belgia. Sampai punya semua peralatan yang mewah. Namun sehebat apapun rumahnya, seindah apapun rumahnya, yang dipakai cuma 1 kamar dan dipakai tertinggal kadang-kadang. Mobil semewah apapun mobil itu, mobil Alphard terakhir atau Lexus yang terakhir, sampai tidur di mobil, nggak bakalan masuk garasi. Uang yang bermiliar-miliar ditaruh di bank, nggak ngumpul sama sampean. Ya, sawah yang berhektar-hektar ditinggal. Kontrakan yang 100 pintu juga nggak sampai tempatin semua, itu tempatin orang. Makanya sampai nikmat orang bahagia itu, orang benar-benar bahagia di dunia ini kalau mempunyai istri solih dengan nikah.
Ad-dunya mata, dunia ini adalah kenikmatan, dunia ini adalah keindahan, dunia ini adalah kesenangan. Namun yang paling bisa menyenangkan hidup ini ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya nikmat dunia, kesenangan dunia, keindahan dunia itu adalah wanita yang solihah. Seperti apa wanita yang solihah itu? Idza amartaha, kalau diperintah dia, kalau dilihat menyenangkan. Pak, menyenangkan itu belum tidak jaminan cantik. Cantik itu relatif. Cantik itu bukan hanya dibangun dengan wajah saja. Biar cantik kalau kerja dulu, terus kuat juga. Setiap datang menyambut suaminya dengan senyum. Apapun kondisi suaminya, umpamanya pedagang rugi, tidak langsung dimarah-marahin suaminya, mendinginkan suasana. Apa kata suami, kata istrinya, Bang, yang namanya dagang, kalau nggak untung ya rugi. Hari ini rugi, mungkin besok ada apa beruntung. Hari minggu ini rugi, mungkin nanti minggu depan. Mendinginkan suasana. Tapi sebaliknya kalau istri yang sudah solihah, rugi, utangnya nggak bisa ditagih, nggak dapat. Kan sudah saya kasih tahu, Pak. Kalau dia itu licin belum, kok sampean masih kasih utang aja terus, ngomel terus setiap hari. Sumpah kan, Pak. Siap. Beda dengan istri solihah. Kalau istri solihah, suami berangkat kerja, suami berangkat tugas, dilepas dengan senyuman, cium tangan. Suami berbunga-bunga hati, semangat kerja. Sambil bulan begini istrinya, berangkatlah saya. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Kalau pulang, gak langsung ngamuk, umpamanya dapat apa-apa. Bahkan dia ngomong begini, aku tidak minta oleh emas permata dan juga namun yang muara engkau pulang. Mudah-mudahan begitu namanya. Engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Oh, cukup sampai dikasih kesetiaan terus, gak dikasih duit. Bang, bintang nikah ini mau makan setia. Nyanyi itu Pak, kalau enggak bohong enggak indah. Nah, syair itu kalau enggak bohong enggak indah. Kalau menurut bukan syair. Makanya kata Ramadan, indahnya bulan, seindah wajah. Kok kayak bulan? Bukan bohong, tapi ini indah. Halusnya sutra, tak sehalus itu. Engkaulah saya segalanya. Terus itu istilah yang paling menyenangkan. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah taat, kalau ditinggalkan aman. Dia menjaga harga dirinya, menjaga hartanya. Itulah wanita salihah yang bisa mendorong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan salah niat, Rona.
niati memang banyak orang nikah ini. Orang nikah pengen punya anak itu benar. Memang tujuan pernikahan itu pengen punya anak. Membuktikan ke laki-laki yang koronat. Iya. Coba kita mohon kepada Allah mudah-mudahan cepat dikaruniai. Amin. Kalau hidup ini nggak punya anak, harta sebanyak apapun untuk siapa? Gak ada penerus cerita kita kalau kita nggak punya anak. Keluarga itu keren kalau kita nggak punya anak. Gak ada buah cinta di antara suami istri, antara Ronald dengan BC. Kalau nggak ada anak, anak itu adalah buah cinta. Apa namanya? Anak itu buah hati kita yang nanti akan menyejukkan di dalam keluarga. Kalau anak yang boleh, artinya di antara tujuan ini adalah punya anak nikah. Tujuan pernikahan itu adalah yang seperti sampaikan tadi untuk al-ifwah, mencegah pandangan mata ini biar tidak dilalatan terus. Kalau orang sudah nikah beda Pak dengan orang yang belum nikah. Makanya alladzi maha yang ada di dia ada di istri saya, sama kan? Paham Pak ya? Paham. Orang kalau sudah nikah beda. Tapi kalau orang yang sudah nikah dia cewek cantik belum awal tulil basar. Tujuan pernikahan itu bagus. Tujuan pernikahan agar memperbanyak persaudaraan bagus, itu di antara tujuan pernikahan. Namun yang terbagus daripada semua tujuan itu adalah niati pernikahan itu karena ittiba dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting lagi niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jangan mengartikan ibadah itu para jamaah sekalian. Jangan artikan ibadah itu hanya mahdhah saja. Artinya mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah mahdhah. Namun ibadah yang tidak mahdhah ini yang nikah. Ini adalah luar biasa pahalanya, separuh dari agama. Kalau pernikahan saja sebatas transaksi qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahri madhkur wa itu sudah setengah agama. Berarti dalam kehidupan pernikahan sehari-hari itu merupakan ibadah, terutama bagi ibu-ibu. Ibu, ibadah sampai itu di rumah. Surganya ibu itu di rumah. Seorang wanita berdandan, bersolek untuk suaminya, itu pahalanya lebih baik daripada kaum laki-laki qiyamul lail. Malamnya qiyam, tahajud, sholat sunnah, sholat tasbih, puasanya puasa. Kalau ada jihad dia berjihad. Itu masih lebih besar pahalanya seorang wanita yang bersolek untuk suaminya. Ini kadang-kadang yang dibalik, yang beliin tipen suami, yang beliin bedak suami, yang belikan baju suami tapi tidak dipakai di depan suami, yang beli minyak wangi suami tapi cuma mabuk, nggak nyebut sampean. Tapi dipakai di depan orang, di depan suami pakai daster yang udah baunya bau apa. Nah, berdandan di depan suami itu lebih baik daripada kaum laki-laki qiyamul lail, berjihad di jalan Allah, puasa siang hari, lebih baik dari itu. Makanya dalam nikah semuanya itu dunia ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam kehidupan pernikahan itu ibadah.
Ronald mencari nafkah untuk anak istrinya, keluar dari berangkat dari kerja, berangkat bekerja, itu merupakan jihad. Semuanya nilai ibadah. Apalagi Ronald nanti remat-remat tangan istrinya. Man akhadha yada imra'atiha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu asyru hasanat. Barang siapa yang meremet tangan istrinya dalam rangka untuk merayu menggoda, atau si istri meremet tangan suaminya, maka pahalanya 10 pahala, asyru hasanat, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Barang siapa yang ngelus kening istrinya, nah, jangan langsung tabrak. Dia lebih banyak pahalanya. Iya, ini saya nggak porno Pak. Saya berbicara sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ngelus keningnya, jelus, maka meningkat pahalanya dari 10 menjadi 20, diangkat 10 derajat, diampuni 10 dosa dan 10 kebaikan. Lebih lagi, dada ketemu dada, neken sama neken, langsung naik 100 derajat, diampuni 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, diberi 100 kebaikan. Kalau sampai berhubungan intim suami istri, khairul pahalanya khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik pahalanya dari dunia dan isinya. Itu Pak, pernikahan itu merupakan ibadah. Apalagi ibu-ibu, Bu, ibu-ibu ngajak duluan. Makanya kalau ingin lebih besar pahalanya, ibu-ibu ngajak duluan. Ngajak bulan, ngajak malam, itu sudah siap. Pakaian daster yang agak apa namanya, agak transparan. Nah, iya, bukan suami sudah bersolek, sudah pakai minyak wangi, leher bau apel, dada bau jeruk. Iya kan ada aroma sekarang wangi bau jeruk. Terus suaminya lagi duduk Pak, malam ini aku dipakai uang. Aku sudah siap. Kalau nggak dipakai, saya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pahalanya sama dengan ziarah Makkah Madinah, umroh. Hanya tuh, minta buat tuh. Saya ziarah Makkah Madinah. Umpamanya sudah selesai jam 11, suaminya lagi tidur, kecapean, bang, nggak ziarah lagi bang. Tambah lagi pahalanya. Kalau sampai 2 kali ngajaknya bukan hanya Makkah Madinah, Masjidil Aqsa. Jadi Ronald, yang kedua, bahwa pernikahan itu adalah niat ibadah. Kalau sudah niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya nggak jadi berat. Mencari nafkah nggak menjadi berat, semuanya nggak menjadi berat karena semuanya diniati ibadah. Karena kalau sudah diniati ibadah itu suatu nggak menjadi halangan, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kayaknya 4 saja Pak, jangan lama-lama Pak ya. Keempat, bahwa cinta yang sebenarnya itu adalah setelah pernikahan. Lihat, perhatikan ayat ini Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwajan litaskun. Jadi ketenangan, kesejukan jiwa, jiwa tidak bergejolak, birahi terpenuhi, itu setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Cinta yang hakiki itu sesudah pernikahan. Kalau sebelum pernikahan itu semuanya cinta palsu. Bukan cinta monyet, cinta palsu. Sebelum pernikahan itu semuanya, kalau umpamanya perbaikan mobil kan ada sekarang tok mini. Semuanya cinta ke tok mini, semuanya ditutup-tutupi. Nah nanti Ronald, sikap istrimu yang sesungguhnya, sifat-sifat buruknya akan muncul setelah pernikahan. Seorang laki-laki sifat buruknya, sifat aslinya akan muncul setelah pernikahan. Kalau sebelum pernikahan semuanya ditutup-tutupi. Yang pelit, sebelum masih waktu pacaran Pak ya. Yang penting kamu jangan minta bulan dan minta. Sama saya. Ngomong sekarang minta atas, sebelum ngomong saya belikan. Padahal pelitnya 17 setan. Belum nampak sebelum pernikahan, masih pacaran. Ayo minta restoran mana, kelapa gading pilih, mau makan apa sebelum pernikahan. Tapi setelah pernikahan istrinya sendiri 25 tahun nggak pernah diajak ke restoran mewah. Yang diajak orang lain. Jadi sifat-sifat aslinya itu nanti akan menemukan dalam kehidupan rumah tangga tidak lapang, mesti menemukan gejolak. Oh kok begini, oh kok begini. Jadi itu semuanya dimaklumi. Jadi jangan melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya terus. Kalau kita dalam pernikahan ini melihat kekurangannya, nampak kekurangan yang tidak dimaklumi, maklumi kekurangannya, cari kebaikan. Makanya kata-kata orang pacaran itu semua bohong. Kalau tak percaya, belahlah dada, pastikan terukir namamu. Bohong gak itu? Bohong. Sungguh mati ku cinta kamu, oh sungguh mati. Oh, belahlah dadaku dan lihat jantungku, pasti kan gitu. Sebelum pernikahan. Nah nanti Ronald, setelah pernikahan semuanya itu akan nampak. Oleh karena itu harus dipersiapkan, memaklumi. Banyak saling pengertian, banyak saling memaklumi. Kalau dalam kehidupan pernikahan itu saling memaklumi, istrinya memaklumi, dan laki-laki yang harus bermental pemaaf. Jangan-jangan dipikir, kalau kamu nggak mau malah dilaknat oleh malaikat langit. Jadi laki-laki itu menjadilah laki-laki pemaaf sama istri, agar istrinya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pernikahan Ananda Ronald Matius ini, tambah Muhammad Ronald ini, nanti dalam gara-gara Muhammadnya namanya tabarukan, menjadi pernikahan yang mawaddah warahmah wassakinah. Mudah-mudahan pernikahan menjadi pernikahan yang penuh keberkahan. Rasul Pak tidak banyak kalau mendoakan orang yang pengantin baru itu. Doanya cukup barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Karena hidup itu kalau sudah barakah itu sudah luar biasa. Bahkan wa baraka alaika, kan kalau bahasa Arab itu Pak, kalau baraka itu kebaikan. Kalau baraka alaika, ala itu keburukan. Jadi mudah-mudahan umpamanya terjadi ribut berantem itu
mudah-mudahan jadi berkah bagi pernikahannya Ronald. Memang perlu Pak berantem itu dalam pernikahan, jangan mulus-mulus aja. Karena kalau berantem, habis berantem itu ada rasa gimana gitu, kayak suasana baru lagi, ya kan? Kalau sudah berantem, mau nyapa, Ali. ada yang berantem, yang disebut yang ada nama, Ali. mau nyapa masih malu, yang biasanya memanggil abang, iya. Jadi, namun kesemuanya itu menjadi inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan Ananda Ronald dan Ananda BC ini menjadi pernikahan yang penuh berkah, diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل وسلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء الصالحين وسبحانك التوفيق والرضا بالحمد والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والجنود نسأل الله أن يرفع القوس من القبور مشاكل إلى مغفرة ونعوذ بسلم الزمان أو السبب الذي يخرج وتولى لكم بالتجاه التي وجمال الرشد الجوهر وجمال الروح اللهم اللهم بها وعملها وعافها اللهم اغفر له وارحمه اللهم انزل الرحمه والمغفره والسلام على القبور لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك الحق واتباع الباطل لا باطل ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانه رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.